Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama saya Ditya Pratama Nugraha. Ini saya mempresentasikan hasil program saya dari mata kuliah pemrograman lintas objek. Untuk soal pertama, seorang bernama Seko menjawab lapor dengan menulis ini membuat sebuah harga setelah ditambahkan PPN-nya. Jadi jika harga 4 juta PPN, jika harga 4 juta maka PPN 1%. Ini beberapa kondisi ya. Untuk harga 4.200.000 sama 4.500.000 PPN 2%. Jika harga lebih dari 4.500.000 maka PPN 5%. Untuk lainnya PPN-nya hanya 0,5%. Oke, di sini untuk saya kodingan saya. Sini saya pakai scanner, salah satu kelas bawaan dari Java. Kita panggil kelasnya, kita inisiasikan di dalam programnya. Di sini kita buat inputan user dulu untuk nama vendor, nama smartphone-nya, kemudian masukkan harga smartphone-nya. Nah, di sini ada sistem inheritance dari kelas pajak. Untuk kelas pajaknya sendiri, ini untuk vendor, tipe datanya adalah string, tipe HP sendiri tipe datanya adalah string, untuk harga tipe datanya double. Di sini kita inisiasi masing-masing variabelnya, kemudian kita get dulu di sini supaya bisa dipanggil di kelas sebelahnya, kelas main. Dan kita membuat perhitungan VPN berdasarkan kondisi tadi yang ada di sini. Jika harga ini maka PPN sekian. Di sini sendiri, jika harga 4 juta PPN-nya adalah 5%. Kemudian jika harga 4.200.000 sampai 4.500.000 PPN-nya 5%. Jika harga lebih dari 4 juta PPN-nya adalah 1%. Untuk selanjutnya adalah PPN-nya adalah 0,5%. Di sini untuk perhitungan harganya setelah PPN, harga adalah harga sendiri, kemudian harga ditambah perhitungan PPN dari kelas yang ini. Kemudian dari sini kita bisa panggil kelasnya di sini, kemudian kita bisa pakai dari properti dari kelasnya yang kita bisa pakai kalau kelasnya sudah kita panggil di sini. Ini kita panggil kelasnya di tab ini, kemudian jika dijalankan hasilnya sesuai dengan ini tadi, Samsung A53. Kita masukkan nama vendornya Samsung, tipenya A53. Untuk harganya sendiri adalah 4.500.000. Harganya adalah, harga totalnya adalah 4.590.000. Yang lainnya misalnya Oppo Reno 3.680.505 rupiah. Kita coba, kita rangkanya. Vendornya adalah Oppo, tipenya adalah Reno 8. Ini adalah 3.680.505 rupiah. Hasil totalnya adalah 3.698.907 rupiah, 53. Makanya di sini kita pakai tipe data double tadi untuk harga, karena untuk menghindari hasil yang seperti ini. Jadi ini masih bisa masukkan untuk data double. Kemudian untuk soal yang kedua adalah bagian umur manusia. Nah, ini adalah kategori umurnya.
ketika umur sekian maka untuk kategori seperti apa. Oke, gunakan kondisional SLS. Kemudian bukan untuk ketiga kategori manusia ya, berikutnya. Oke, langsung saja ini seperti yang tadi saya juga pakai scanner, kita panggil scannernya. Nah, ini untuk langsung manggil 3 nama tadi gitu. Kita pakai perulangan biar sekali jalan, nggak perlu ngulang-ulang. Sini kita buat inputan untuk namanya. Nah, ini untuk kategorinya berdasarkan tabel yang ada di sini. Umur kurang dari 5 maka kategori dari balita. Umur kurang dari atau sama dengan 5 dan umur kurang dari lebih atau sama dengan 5 atau umur kurang dari 12 maka kategori masih anak-anak, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan kita concat nama tambah umur, kemudian tambah string berumur, tambah si concat variabel umur, concat lagi string, concat lagi kategori ya. Jika kita running, ini adalah untuk Miroku umur 12 tahun. Miroku adalah 12. Kemudian Kafka Hibino umur 39 tahun. Kafka Hibino ya 39 tahun. Kemudian Saitama berumur 20 tahun. Saitama berumur 20 tahun. Ini adalah hasilnya. Ketika dari perulangan tadi, karena saya hanya 3, jadi ketika sudah diinputkan 3 nama maka program akan selesai. Jadi dari Miroku sendiri umur 12 tahun, dia termasuk kategori remaja. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Umur kurang lebih dari 5 tahun adalah sebentar di sini di bagian ini ya. Lebih dari atau sama dengan 12 tahun, berarti ya dia ada masuk di sini. Maka yang muncul adalah untuk Miroku dia adalah remaja, karena di bagian atasnya hanya kurang dari 12, berarti 12 tidak termasuk, hanya 11 saja. Untuk Kafka Hibino umur 39 tahun, dia adalah kategori dewasa. Kategorinya adalah kenapa dewasa, karena dia di sini untuk kondisinya kurang dari 40, berarti 40 tidak termasuk. 40 masuk di sini, masuk paruh baya. 40 di sini nilai maksimalnya adalah 39. Sedangkan Saitama dia termasuk dewasa. Saitama ya jelas ya, dia di sini lebih dari sama dengan 18, berarti lebih dari 18 dan kurang dari 39, maka output yang dihasilkan adalah dewasa. Sekian dari saya presentasi untuk program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.